Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, senang sekali pada pagi yang berbahagia ini saya bertugas untuk memoderatori peluncuran dan bedah buku dari karya Kang Roni Tabroni ya, berjudul Haji Fahrudin, Lokomotif Literasi dan Pers Islam. Ya, rasanya judul buku ini tidak berlebihan ya, karena memang peran yang diperankan oleh Haji Fahrudin itu sangat besar, layaknya lokomotif gitu ya, yang itu menarik gerbang-gerbang literasi dan pers di Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin melanjutkan kita di cerita Pak Isngadi ya, bagaimana tadi terkait dengan Pak Fahrudin ya, katanya tadi itu bapaknya itu orang hebat ya. Jadi Bapak Ibu, bapaknya Pak Fahrudin itu adalah Hisham ya, Hisham Ismail. Nah, jadi oleh Pak A.R. Fahrudin itu sering disebut bahwa kalau misalkan Nabi Muhammad di awal-awal mendakwahkan Islam itu dibantu oleh Bani Hashim ya, maka Muhammadiyah itu juga turut dibantu oleh Bani Hisham ya, Bani Hisham dari Kauman. Kenapa? Karena Haji Hisham ini tidak hanya dia yang sangat aktif dan sangat mendukung perjuangan Kiai Dahlan, tetapi juga semua anak-anaknya itu diserahkan sepenuhnya kepada Kiai Dahlan. Ya, saya rasa Bapak Ibu hafal semuanya. Di antara anaknya ada Siti Munjiah. Ya, Siti Munjiah ini menjadi tokoh Kongres Perempuan. Ada lagi nanti Muhammad Suja. Ya, Muhammad Suja ini menjadi tokoh PKU, menjadi tokoh pejuang kemanusiaan. Kemudian ada lagi anak Kiai Hisham ini adalah Siti Bariyah. Ya, Siti Bariyah ini juga menjadi tokoh penting Aisyah dan juga tokoh penting yang melahirkan Suara Aisyah. Ya. Dan terakhir yang kita bahas pada hari ini yaitu Haji Fahrudin, yang dia itu melahirkan Suara Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung dua orang pemateri pada hari ini saya persilakan. Yang pertama Kang Roni Tabroni dan yang kedua Mas Muarif. Terima kasih Pak Muklas. Terus tidak ruangan ngomong lagi. Pindah sini. Pindah ke. Langsung mau pindah. Mas Muarif, silakan. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat dua materi ini mirip ya, ada kemiripan dengan Kiai Fahrudin, dengan yang Haji Fahrudin yang kita bahas itu. Kalau Kang Roni itu kesamaannya adalah dua-duanya itu tokoh literasi. Ya. Kang Roni ini juga penggerak literasi. Ya, jika Haji Fahrudin di masa seabad yang lalu, Kang Roni di hari ini. Nah, kalau Mas Muarif ini banyak ya. Di masa lalu dan dari ini. Kalau Haji Fahrudin itu kan disebutkan dia itu sempat masuk ke Budi Utomo tetapi tidak betah di Budi Utomo. Kalau kata Mas Muarif, tidak betahnya itu karena tidak cocok dengan budaya feodalisme, budaya priai. Ya, lebih cocoknya itu berteman dengan Surjo Pranoto gitu ya, dengan tokoh-tokoh kiri gitu. Lebih cocoknya kalau Haji Fahrudin itu menggerakkan buruh untuk demo dan seterusnya. Nah, ini kayak Mu'arif ini agak mirip-mirip di situnya ya, lebih cocok sebagai pelanjut tokoh kirinya Haji Fahrudin. Baik, untuk itu Kang
Roni dulu ya untuk memaparkan. Silakan, ada waktu mungkin sampai 20 menit. Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator. Saya juga ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Suara Muhammadiyah, Mas Isnadi, dan para direksi dan semua kru SM, terkhusus Mas Muarif yang menjadi wasilah mungkin ya buku ini menjadi seperti ini, termasuk adanya kegiatan peluncuran hari ini. Saya sebenarnya dalam posisi pede tidak pede sebenarnya bicara tentang Haji Fahrudin karena di sini sudah ada tokohnya, tokoh Haji Fahrudin ya. Kalau poin terbesar sebenarnya ada di daftar isi bukunya, itu poin-poin besarnya ada di situ. Secara umum yang menjadi latar belakang kehadiran buku ini sebenarnya tidak terlepas dari kegiatan saya di MPI sebetulnya, karena di MPI itu sudah Mas Rudi udah yang berapa? Saya ini yang ketiga, periode ketiga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke buku ini, dulu di MPI itu ingin mengadakan kegiatan penghargaan untuk karya-karya jurnalistik. Masih ada almarhum Pak Usman dulu yang di PWI, namanya Ahmad Dahlan Award dulu. Saya bikin proposalnya, sudah disetujui di MPI, dibawa ke atas lagi, ternyata mentok, nama Ahmad Dahlan tidak boleh dijadikan award. Terlalu kecil kan kegiatannya gitu. Nama Ahmad Dahlan terlalu besar untuk itu. Akhirnya kita berpikir lagi untuk mencari tokoh yang terkait langsung dengan aktivitas jurnalistik di Muhammadiyah. Maka saya dulu terinspirasi dari buku Kaum Arif, ya, dari Benteng Muhammadiyah. Jadi saya baca Benteng Muhammadiyah itu 4 kali. Jadi pas begitu beli, belum ngeh ini sebenarnya apa maksud buku ini. Cuma baca pengantarnya, belum merasa penting, disimpan dulu. Nah pas mau bikin proposal Fahrudin Award setelah Haji tadi Ahmad Dahlan Award tidak disetujui, saya baca lagi, saya meyakinkan bahwa ini adalah tokohnya di Muhammadiyah. Jadilah Fahrudin Award. Sampai dulu tadi kata Pak Muklas dideklarasikan di Jakarta, kita punya tokoh pers di Muhammadiyah namanya Haji Fahrudin. Dan saya diminta untuk menjelaskan dengan terbata-bata karena hal ini ada di Jogja, Mas Ma'arif. Nah, setelah itu saya simpan lagi, kemudian di tahun kemarin benar-benar terlaksana Haji Fahrudin Award yang kedua, saya dalami lagi sampai yang keempat, dibaca lagi tuh Mas Ma'arif sampai 4 kali untuk bikin buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu semua baca bukunya Mas Ma'arif, sebenarnya sudah hampir sempurna bicara tentang Haji Fahrudin sebetulnya. Makanya itu referensi utama saya sebenarnya. Jadi Benteng Muhammadiyah itu banyak menginspirasi saya. Nah, kenapa mesti saya tulis lagi gitu ya? Ini kan buku yang sudah ada, kenapa ditulis lagi? Saya ingin memperuncing saja bahwa referensi yang lain, misalkan tentang tadi tokoh-tokoh pers di luar Muhammadiyah kan sudah banyak juga gitu ya. Tapi misalkan yang paling terkenal sang pemula itu ya, dari Pram itu bicara tentang Tirto. Ya Tirto itu dia sang pemula untuk konteks pers secara umum gitu ya. Tetapi bahwa pers Islam itu dia punya genrenya sendiri. Jadi pers secara keagamaan yang berbasis pada keagamaan khususnya Islam itu ternyata tidak bisa dalam kajian
jurnalistik saya itu tidak bisa dipersamakan dengan pers secara umum. Jadi pers Islam itu pers Islam, pers yang biasanya kita kaji di dunia jurnalistik itu biasanya basisnya adalah teori-teori barat, sehingga bad news is good news itu kan tidak berlaku di SM ya. Sesuatu yang jelek yang ada di Muhammadiyah itu adalah berita terbaik, kan tidak. Jadi basis teorinya sebenarnya agak berbeda. Oleh karena itu kita penelusuran tentang aspek kesejarahan terkait dengan ketokohannya itu menjadi penting bagi saya. Jadi Tirto oke, satu hal gitu ya, tapi di sisi lain juga kita harus menemukan satu tokoh lain pers yang berbasis pada keindonesiaan dan keislaman gitu ya, yang memiliki yang berbasis pada nilai. Walaupun sebenarnya sekali lagi SM juga bukan media Islam pertama gitu ya, karena sebelumnya juga sudah ada beberapa media Islam khususnya yang terbit di Minangkabau ya. Ada beberapa termasuk yang di Singapura, walaupun waktu itu kan masih Nusantara ya, masih satu. Tapi kan satu pemikiran dengan Ahmad Dahlan. Jadi penyebaran pemikiran pembaharuan pemikiran Islam itu rata-rata itu kan menggunakan media ya. Ya meniru gurunya aja, Abdul sama yang Almanar sama Al-Bratul Musko. Maka penyebaran pers itu penyebaran pembaharuan pemikiran Islam pasti menggunakan media. Jadi ada pola yang sama. Tapi kenapa lagi-lagi mesti Fakhrudin? Karena yang pertama dari sisi jejaknya itu masih bisa dilacak sampai hari peninggalannya masih bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Yang kedua bahwa Fakhrudin dia bukan hanya menulis, tapi juga dia adalah orang yang punya kemampuan untuk mengelola media, gitu ya. Dulu para ulama yang sebelum Suara Muhammadiyah itu yang menerbitkan itu adalah para ulama dan mereka hanya punya kemampuan untuk menulis, maka medianya tidak ada yang panjang usianya, cuma setahun 2 tahun mati lagi. Jadi tapi kalau Fakhrudin itu dia selain jago menulis, dia juga seorang jurnalis sejati, tapi dia juga bisa mengelola media. Jadi secara kemampuan manajerialnya juga dimiliki oleh Fakhrudin. Nah maka bagi saya ini menjadi penting untuk menjadikan Fakhrudin sebagai tokoh pers gitu ya di Indonesia ini. Tadi kalau menurut Pak Muflas juga sama. Ini bukan hanya pers Muhammadiyah, tapi juga pers Islam secara umum. Di situ di buku ini dituliskan yang beberapa media di luar Suara Muhammadiyah juga yang di mana Fakhrudin terlibat ikut menulis termasuk membidani, juga termasuk tokoh pers secara umum, karena yang disuarakan oleh Fakhrudin bukan hanya tentang keagamaan saya, bukan hanya pesan-pesan keislaman atau ke Muhammadiyah, tapi juga pesan-pesan terkait dengan kebangsaan gitu ya. Makanya suaranya bagaimana Fakhrudin menyuarakan tentang kepentingan berbangsa dan bernegara, termasuk juga memberikan motivasi tentang pentingnya kemerdekaan, pentingnya melawan penjajah, pentingnya keluar dari kemiskinan, pentingnya melawan imperialisme dan macam-macam. Nah semangat itu sebenarnya yang menjadikan Fakhrudin bukan hanya tokoh pers Muhammadiyah, ya, tapi juga tokoh pers Islam dan juga sebenarnya juga pers secara umum, karena ada keterampilan dan semangat yang juga sama dengan pers pada umumnya. Bahkan bagi saya ya Fakhrudin itu plus gitu ya, dia bukan hanya tokoh pers tapi juga dia seorang penggerak ya. Jadi Fakhrudin itu tokoh pers ya, dia tadi seorang tokoh literasi ya, dia aktivis iya, politisi juga iya gitu ya. Terus apa lagi, pendakwah juga iya. Banyak sekali Fakhrudin itu. Kalau biasanya sematan-sematan itu kan kalau kita yang agak kontemporer disematkan pada Hamka misalkan, Fakhrudin juga sama sebenarnya. Bahkan menurut saya melebihi Hamka, karena Fakhrudin juga seorang pengusaha yang itu tidak dimiliki oleh Hamka. Politisinya juga iya tadi ya. Jadi sangat komplit sekali. Nah oleh karena itu yang menjadi agak bias sedikit di buku ini adalah
ketika menjelaskan sosok Fahrudin tidak hanya fokus pada aspek pers dan literasinya saja, karena tadi Fahrudin punya banyak wajah gitu ya. Dia tadi kata Pak Muklas, dia bukan seseorang yang dibesarkan di lembaga pendidikan formal. Dia seorang otodidak sejati, dia sama seperti Hamka. Dia punya tingkat literasi yang sangat tinggi gitu ya, walaupun dia tidak ada di bangku sekolah gitu ya. Dia punya rasa kepenasaran dan ingin tahu yang sangat tinggi gitu ya. Tapi dia juga punya guru. Nah, gurunya tadi tidak di lembaga formal, tapi guru di luar keagamaannya. Dia belajar kepada Ahmad Dahlan dengan corak pemikiran seperti itu. Tapi juga dia juga punya guru persnya. Tadi secara tidak langsung Fahrudin juga belajar kepada Tirto. Jadi corak pemikiran dan gaya berpikir Tirto dan tulisan Tirto itu juga terbaca oleh Fahrudin, sehingga itu juga mempengaruhi. Kemudian kepada muridnya Tirto yaitu Marco, Fahrudin juga langsung belajar kepada beliau, baik secara tekstual terkait dengan bagaimana teknis cara menulis gitu ya, sampai kemudian bagaimana cara berpikirnya, itu juga sangat terpengaruhi. Oleh karena itu Fahrudin tidak hanya dia seorang Muhammadiyah ansih yang seperti Pak Ahmad Dahlan gitu ya, tapi dia juga tadi yang agak kiri-kiriannya gitu ya, yang itu yang bagi saya juga mungkin agak berbeda Fahrudin dengan Haji Ibrahim misalkan, atau dengan tokoh Muhammadiyah yang lain pada saat itu. Bahkan kalau misalkan kita lihat perjalanan pergerakan dan aktivitas Fahrudin pasca Ahmad Dahlan itu jauh lebih radikal lagi kan gitu ya Mas. Jadi kalau ketika masih ada Pak Ahmad Dahlan, Haji Fahrudin masih nahan-nahan tuh bagaimana melawan imperialisme, terus menahan kristenisasi. Jadi beliau masih mungkin hanya sebatas tulisan. Tapi ketika Pak Ahmad Dahlan meninggal, dia lebih agresif lagi melawan semua bentuk rongrongan dari luar, komunisme, semuanya gitu ya. Dan Haji Fahrudin memang sangat kiri ya, menurut saya sangat kiri. Dan di buku Mas Arif juga dituliskan bahwa Fahrudin juga sempat masuk di ISDP kan gitu ya. Dan di IJB juga kan sebenarnya walaupun itu organisasi wartawan, kalau hari ini PWI mungkin atau AJI, yaitu organisasi wartawan yang sebenarnya sangat kiri gitu ya. Jadi radikal sekali gitu ya. Indische Jurnalis Bond itu organisasi wartawan yang sangat kiri. Jadi suaranya ya karakternya sangat khas gitu ya, khas orang kiri. Makanya ketika Fahrudin juga harus masuk penjara, yaitu karena diduga untuk menggerakkan para petani untuk demo dan mogok kerja dan lain sebagainya. Ya ini kan sebenarnya khas-khas gerakan kiri. Nah, oleh karena itu Fahrudin memang agak istimewa bagi saya gitu ya. Untuk karakter Muhammadiyah awal, Fahrudin agak istimewa. Jadi selain dia punya keterampilan, dia juga punya corak berpikir yang sangat luar biasa, termasuk juga dengan gerakan-gerakan yang tidak biasa pada saat itu. Walaupun Ahmad Dahlan sangat mencintai Haji Fahrudin. Di buku Mas Arif juga dijelaskan ketika Haji Fahrudin ingin rehat dulu ya Mas, ingin rehat dulu dari Muhammadiyah dengan niat ingin membesarkan bisnisnya dan ingin ngurus keluarganya, itu dilarang oleh Ahmad Dahlan. Kata Ahmad Dahlan, emang kalau berhenti dari Muhammadiyah kamu akan sejahtera? Kalau bahasa umumnya ya, emang kamu akan, pertanyaan Ahmad Dahlan sangat ini. Jadi kata Ahmad Dahlan, kalau misalkan kamu meninggalkan Muhammadiyah akan kelaparan, ya udah aktif terus di Muhammadiyah. Nanti kalau kamu lapar datang ke rumah saya, makan bareng di rumah saya. Jadi Fahrudin tidak jadi rehat dari Muhammadiyah dan terus berjuang di Muhammadiyah sampai kemudian dia merasakan bahwa
dan dia sempat menyampaikan Ahmad Dahlan bukan orang yang kaya raya, tapi Ahmad Dahlan adalah orang yang cukup karena dia orang yang saya lihat sangat berkah hidupnya karena selalu menyumbang untuk Muhammadiyah dan hidupnya untuk Muhammadiyah, dan itulah kemudian yang diikuti oleh oleh Haji Fahrudin. Nah di situ kemudian kita melihat sebenarnya akhir dari perjalanan Fahrudin yang dalam kacamata saya kalau tidak dirangkul ya oleh Ahmad Dahlan secara penuh ya dengan rasa cintanya dan rasa kasih sayangnya, mungkin bisa jadi Haji Fahrudin terus menjadi orang kiri dan mungkin belum tentu dijadikan bahagian tablik oleh Fokbestur pada saat itu ya. Dan di saat itulah kemudian ketika diberi amanah untuk menjadi bahagian tablik oleh Muhammadiyah ya. Nah di situ Fahrudin menimbulkan kelasnya, di mana dia melebarkan sayap Muhammadiyah dengan memanfaatkan jaringan sebagai aktivisnya, aktivis SI yang bukan KW-KW, SI-nya di level atas gitu ya. Jadi ketika tahun 20-an SI sedang menurun pamornya dan di beberapa tempat itu baik pendanaannya, secara organisasinya dan gerakannya, disitulah Fahrudin masuk memanfaatkan SI untuk menyelamatkan keagamaan dari aktivis SI dengan memasukkan Muhammadiyah. Walaupun kemudian nanti ada yang memfitnah bahwa Fahrudin adalah orang yang menggembosi SI dengan memasukkan Muhammadiyah. Tapi bagi Fahrudin, saya adalah memanfaatkan saya menyelamatkan orang-orang SI karena SI sedang turun secara organisasi dan pendanaannya, dan kemudian mendakwakan Muhammadiyah. Jadi banyak termasuk saya ngobrol dengan Kang Sapaat, bagaimana Muhammadiyah masuk ke Garut itu juga dalam kondisi yang sama sebenarnya. Jadi ketika SI sedang ngedrop, pendanaan juga kurang, dibantu oleh Muhammadiyah, kan ada kongres SI juga yang dibantu oleh Muhammadiyah 200 gulden. Kemudian ada sekretariat dibantu oleh Muhammadiyah, terus ada banyak sekali kontribusi Muhammadiyah untuk SI. Tapi tidak selamanya bisa dibantu, harus SI juga harus bertahan. Tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya kemudian Muhammadiyah dilirik oleh aktivis-aktivis SI di berbagai daerah, dan SI menjadi lebih banyak yang masuk Muhammadiyah itu karena Fahrudin yang dakwah kemana-mana. Dan akhirnya di dalam ada organisasi, ada kelompok SI yang tradisional yang merasa tersisihkan. Ya udah kalau begitu kita keluar aja dari SI, dan kemudian ada fitnah bahwa Muhammadiyah terhadap SI itu akhirnya jadi ramai, dan akhirnya keluarlah putusan tentang disiplin organisasi Muhammadiyah dikeluarkan dari SI. Semua orang Muhammadiyah keluar, hanya Fahrudin yang saya akan tetap bertahan walaupun harus keluar dari SI. Hati saya sampai mati tetap SI, tetapi gerakannya juga bersama Muhammadiyah. Jadi di Fahrudin Islam adalah segalanya. Gerakan SI dan Muhammadiyah harusnya tidak boleh dipisahkan. SI itu gerakan politik, Muhammadiyah dakwah dan pendidikan, harusnya tidak boleh diadukan, tidak boleh dibenturkan. Dan Fahrudin ada di tengah untuk memfasilitasi di antara benturan-benturan. Dan termasuk juga Fahrudin menangkal semua fitnah-fitnah terhadap SI dan Muhammadiyah ya, terkait dengan komunisme dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu bagi saya sebenarnya Fahrudin terlampau komplit gitu ya untuk hanya diposisikan dia sebagai tokoh pers juga sebenarnya. Makanya walaupun judulnya adalah lokomotif literasi dan pers, sesungguhnya Fahrudin lebih hebat daripada tulisan di judul buku ini sebenarnya. Makanya nanti di dalam buku ini juga akan menemukan beberapa cuplikan kaitan dengan kiprah Fahrudin di luar pers dan literasi. Walaupun tadi pada aspek literasinya Fahrudin juga pada saat itu kan merintis bibliotek ya namanya, bibliotek atau ya perpustakaan Muhammadiyah pada saat itu, yang mungkin ya pada saat itu perpustakaan masih sangat asing mungkin ya bagi bangsa
yang belum merdeka masih sangat banyak yang buta huruf, tiba-tiba ini perpustakaan buat apa gitu. Tapi Fahrudin sudah menggagas itu gitu ya. Artinya sebenarnya perpustakaan bukan hanya simbol, bukan hanya sebuah tempat yang berisi buku-buku, tapi itu adalah simbol dari ilmu pengetahuan dan rasionalitas Muhammadiyah. Nah, Haji Fahrudin meletakkan fondasi itu gitu ya. Dan pers juga yang dia letakkan itu adalah simbol dari dakwah bil kolam pada saat itu, yang hari ini mungkin lebih luas lagi, bukan hanya kolam tapi juga yang lain, bahwa Islam itu harus disiarkan, semangat atau spirit perjuangan, spirit berkemajuan itu harus disiarkan terus oleh Muhammadiyah sampai kapan. Nah, mudah-mudahan secuil informasi yang ada di buku ini bisa memberikan ya spirit lah mungkin ya pada siapapun. Kalau saya lebih ambil bahwa Fahrudin pada usia semuda itu, pada zaman seperti itu, dia sudah melakukan banyak hal. Saya jadi mikir, saya usia sudah segini, saya sudah melakukan apa? Jadi kalau Fahrudin bikin perpustakaan pada zaman itu, dengan saya misalkan bikin taman bacaan hari ini, nggak ada apa-apanya. Nah, hari ini mah semua akses sudah ada. Tapi Fahrudin pada tahun itu dia sudah bikin perpustakaan, wah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kalau hari ini saya baru bisa bikin akun media sosial, Haji Fahrudin sudah merintis SM tahun 15, wah itu nggak ada bandingnya. Jadi nggak bisa tidak equal. Jadi saya sebenarnya hari ini belum melakukan apa-apa kalau melihat perjuangan Fahrudin pada saat itu gitu ya. Makanya negara akhirnya mengangkat Fahrudin sebagai pahlawan nasional itu tidak salah dan merupakan penghargaan yang luar biasa atas jasa dan kiprah Haji Fahrudin, bukan hanya untuk Muhammadiyah dan Islam tapi juga buat bangsa dan negara ini. Itu mungkin ininya prolog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Kang Tony. Oke, baik. Saya rasa kita semua sepakat ya apa yang tadi Kang Roni sampaikan, bahwasanya Haji Fahrudin itu punya banyak wajah ya, seorang tokoh yang tidak hanya berhenti di pers tapi juga di berbagai bidang ya. Tokoh tabligh, tokoh pengusaha juga, bahkan dia pengusahanya juga pengusaha jualan rokok bahkan ya. Hotel juga ya, hotel Islam dan seterusnya. Jadi ketika misalkan hari ini Muhammadiyah punya hotel, seorang Muhammadiyah punya hotel, maka jauh ini sebenarnya meneladani antara lain spirit dari Fahrudin ya, yang dulu punya hotel Islam. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Mas Muarif ya, penulis Benteng Muhammadiyah. Monggo dari Benteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Terima kasih Mas Moderator. Ini Pak Isnadi ini ngomong, Pak Dirut nggak ada, Pak Ekor juga sudah pergi. Nah kita ya gitu kan. Jadi saya sebenarnya udah baca, karena baca tuntas ya, harus baca tuntas, akhirnya keluarlah baca catatan. Jadi saya nggak enak sekali kalau mau saya presentasikan semua ini. Jadi saya sharing aja, dan kita mulai dari yang pertama tentang judul atau topik yang biar kayak bukan buku lah, kayak di kampus-kampus itu lah. Ini tadi sebelum acara saya di sini ini judulnya meningkatkan penjualan, Pak. Berarti gak boleh kritik keras-keras ya. Nah tadi Pak Isnadi itu sudah promosi di sini lah. Ini kan salah satu tim marketing. Nah mudah-mudahan dengan mengungkap lebih keras lagi di situ
ini orang jadi ingin tahu, oh apa betul sih seperti itu yang dikritik oleh pemerintah, orang jadi ingin beli. Yang pertama tentang judul, ini literasi. Saya katakan dari dua, karena ini sebenarnya ada dua teori besar sih, literasi dan pers komunikasi. Ya, ilmu komunikasi itu dua teori besar di situ. Nah, kalau tadi Pak penulisnya ini mengatakan bahwa isi buku itu lebih jejak Fakhrudin itu lebih luas, lebih luas dari topik atau judulnya, malah saya mengambilnya kembali, topik lebih luas dari isi buku. Karena apa? Yang pertama tentang makna literasi itu sendiri, ini kita sering ini loh, kadang-kadang sampai mungkin kayak latah atau gimana, pokoknya literasi ya, padahal arti literasi itu sendiri itu apa sih? Ya, arti paling dasar itu ya, paling pondasinya yang melek huruf itu, baca tulis itu ya, itu arti literasi. Tapi itu belum cukup untuk mendefinisikan literasi, karena apa? Istilah ini datang dari luar, dari orang Yunani itu ya, literasi itu dia itu bisa kita petakan jadi dua aspek itu ya, aspek daya literasi, dan yang kedua adalah aktivitas literasi. Aktivitas ini loh, menerbitkan buku ini menjadi disertasi. Termasuk kita diskusi di sini, penyelenggaraan ini aktivitas literasi. Tapi daya literasi itu apa? Saya kutip karena ini bukan teori saya kutip Khaled Abdul Fadl ketika menjelaskan apa itu literasi, itu kemampuan untuk memilah, menentukan sumber, memilah dan memilih ide yang relevan. Kemudian menganalisa. Nah, ini kan kayak orang bikin karya akhir akademik itu tuh ya, oh tujuan pustaka telah pustaka, ya memang itu literasi itu. Jadi apa? Kalau kita masukkan dalam level keilmuan itu sebenarnya sudah masuk ke jenis filsafat, sistem literasi. Karena itu mirip-mirip dengan hermeneutik tuh. Nah, itu sudah mirip-mirip selevel. Hermeneutik sudah filsafat. Literasi itu sama. Nah, yang menarik di sini kan literasi memang orang punya banyak definisi ya, punya banyak definisi. Tapi dengan adanya peningkatan naik kelas memahami makna literasi seperti definisinya Khaled Abdul Fadl, ini makna literasi jauh lebih luas lagi. Nah, saya harap ini MPI bisa memberikan definisi yang lebih luas lagi, enggak cuma kemampuan baca tulis itu mencari stum, kemudian kemampuan menemukan, menganalisa, membandingkan, menemukan sesuatu yang bermakna di situ, tapi juga sekaligus mendokumentasikan, ditulis dalam bentuk buku, kemudian diterbitkan. Nah, jadi dari kemampuan cari stum, analisa, mendokumentasikan. Nah, ini tugas MPI. Tapi di luar itu, ketika buku ini mau dijual belikan, ini tugasnya toko pasar. Itu sudah bukan aktivitas literasi. Jual beli itu bukan aktivitas literasi. Jadi ada batasannya. Nah, dengan definisi yang seperti ini, nah ini kita bisa membaca apa yang dilakukan oleh Pak Nur itu ya udah mencakup itu semuanya. Dari hidup sampai beliau meninggal, aktivitas literasi ada di situ. Kemudian yang kedua adalah pers atau ilmu komunikasi atau dunia jurnalistik ya, dunia media. Ini juga sangat luas. Pak penulis ini mengisahkan kiprah beliau. Nah, sebenarnya ada yang perlu tambahin lagi dia. Jadi ada penjelasan yang mungkin sangat strategis, keterlibatan sang tokoh ini sebagai subjek ya. Sang tokoh ini sebagai subjek dalam beberapa perintisan media. Ketika menyebut Sumuting Muhammadiyah, aslinya Fakhrudin itu tidak terlibat di dalam. Dia itu yang menginisiasi Sumuting Muhammadiyah yang akhirnya jadi Suryo.
itu surat kabar Muhammadiyah itu tempat pada waktu itu istilahnya itu tempat cikal bakal PDF lah gitu ya. Itu tempat Suryo ada bentuk majalahnya itu pakai ada hasilnya bahasa Jawa memang. Jadi di blog redaksi tidak ada Haji Fahrudin. Jadi hanya sebatas memberikan inspirasi mengusulkan nama. Nah, baru sampai segitu. Jadi keterlibatannya gimana? Seberapa besar pengaruhnya? Ya kalau nggak banyak keterlibatannya. Ya. Nah itu ada beberapa batasan penjelasan yang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ya. Jadi semacam rekomendasi lanjutan dari peneliti berikutnya. Ini loh perlu diadakan kajian lebih intensif, lebih mendalam seberapa besar keterlibatan sang tokoh ini dalam perhatian khusus. Kalau bisa jangan disebutkan semua, pilih yang paling strategis. Contoh media yang ada keterlibatan Haji Fahrudin yang kan ya Suara Muhammadiyah, kemudian ada Bintang Islam karena nama beliau memang tercantum di bawah redaksi sebagai brandnya. Terus Medan Muslimin juga ada, tapi ya ada konflik dengan temannya yang merah itu Misbah. Jadi gonta-ganti jadi pimpinan redaksi karena kebetulan pas temannya itu sedang di penjara, masuk penjara, nah dia menggantikan masih pepret. Kemudian ada Islam Bergerak. Semua media ini arsipnya itu masih bisa ditemukan, masih bisa dilacak. Ya. Di Musdalifah insya Allah bisa ada. Nah, di gedung sebelah itu sambil promosi Musdalifah. Ya rumah sebelah. Nah, itu ya catatan saya. Yang berikutnya adalah ketika menulis, ini saya yakin ini bukan karya akademik ya Pak penulis. Jadi sebuah karya yang memang disediakan untuk bacaan umum, bacaan publik. Jadi tidak perlu pakai teori-teori yang daging-daging kayak di kampus itu pakai ada masalah. Itu juga jelas itu apa maksudnya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika sekalipun karya itu bukan karya standar akademik, tapi tetap harus ada semacam alur historis sebuah karya akademik ini lahir pasti ada inspirasi dari sebelumnya, karena nggak mungkin ide itu lahir dari ruang kosong, nggak ada. Saya kutip pernyataan Buya berkali-kali, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif Al-Mahmud. Jadi sejarah nggak mungkin lompat dari ruang kosong, ujuk-ujuk ada dengan sendirinya, keren bentuknya, enggak. Jadi pasti ada aspek kontinuitas dari masa lalu. Nah, dalam hal ini kita perlu menjelajah nih. Nah, ini proses literasinya. Ya, jadi ada penjelajahan, pengkajian terhadap karya-karya terdahulu seperti kita baru coba dengan karya Yunus Anis. Ini adalah karya pertama, judul Tuan Haji Fahrudin, covernya warna hijau itu. Tuan Haji Fahrudin ini karya karya intelektual pertama yang membahas tokoh yang dimaksud spesifik Haji Fahrudin. Tapi ya perlu diingat juga, ini model penerbitan zaman dulu itu kan sekali mendayung 30 terlampaui. Ini sebenarnya aslinya kan laporan utama di Bintang Islam, majalah Bintang Islam, beberapa hari setelah tokoh itu meninggal dunia 1929-nya, atau beberapa bulan setelah peristiwa kongres di Solo 1929. Haji Fahrudin meninggal beberapa bulan setelah kongres. Nah, karya ini panjang lebar ini dimuat di Bintang Islam edisi 1929. Saya lupa nomornya, tapi masih bisa diakses. Itu sudah lupa. Jadi gaya tampilannya itu ya agak aneh karena memang gaya tampilan jurnalistik. Nah, setelah itu diterbitkan menjadi sebuah buku sama persis, tidak ada tata nama dan pengurangan versi artikel panjang maupun versi buku. Jadi sekali mendayung 30 terlampaui, bikin artikel jadi juga buku lah. Nah, karya ini
kemudian menjadi sumber-sumber untuk kajian berikutnya, termasuk saya sempat lupa ini ya, Hamka pernah menulis kesaksian tentang Haji Fahrudin. Hamka ya harusnya jadi sumber primer karena beliau itu mengalami ketemu langsung, jadi informasinya itu lebih valid. Ketemu dengan Fahrudin ya, jadi bahkan apresiasi beliau itu luar biasa itu ya, sosok seperti itu. Kemudian setelah Yunus Anis itu ada Sasyardi. Nah, Sasyardi ini menulis buku kayaknya ini proyek Pedanka. Dulu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pedanka, ada logonya sih, buku dengan daya. Biasanya proyek. Ini ada kesalahan yang fatal. Jadi saking fatalnya itu sebenarnya kita itu jadi ragu ini serius enggak nulisnya. Jadi ada satu bahasan beberapa paragraf itu menyebutkan bahwa Haji Fahrudin memimpin demo menolak organisasi sekolah liar, tapi tahunnya dia keliru menyebutkan 1932. Lah Haji Fahrudin itu meninggalnya 29 ya, 1929. Lah terus itu siapa? Otomatis narasi yang dibangun hancur semuanya. Satu data nggak valid otomatis itu. Nah ini ciri-ciri penulisan sejarah ini. Satu data nggak valid, rontok dengan sendirinya narasi yang dibangun. Nah, makanya perlu juga ini mengkaji yang hal ini. Ini proses literasi, ya. Menganalisa, bahkan menemukan kelemahan. Yang berikutnya ada Redator Sosial Muhammadiyah itu yang alumni UIN lolos itu menulis PT Muhammadiyah. Nah, katanya menjadi inspirasi dari penulisan Pak Rory Kobrol. Nah, jadi Pak Rory ini sekarang menjadi penulis atau pengkaji tentang tokoh Haji Fahrudin yang keempat atau mungkin kelima ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ada peneliti dari Jepang, Tokyo. Beliau itu pensiunan dari teman dulunya Jepang, namanya Yasuko Kobayashi. Beliau tertarik dengan pemikiran kirinya Fahrudin dan sudah menulis di satu jurnal, tapi memang tidak spesifik menyebut Fahrudin. Nah, baru jurnal ya, mungkin kalau dia menerbitkan jurnal atau di buku itu mungkin jadi ketiga atau kelima gitu ya. Saya taruh di kelima lah karena baru artikel itu ya. Kalau ini kan udah buku lah lebih ini. Nah, ini satu tokoh nasional, pahlawan nasional, pahlawan Muhammadiyah juga yang meneliti bahasa itu. Padahal tokoh lain itu ya, tokoh itu sudah puluhan atau mungkin ratusan gitu ya. Kenapa ini? Ada apa ini? Nah, konon katanya Fahrudin itu memang ada beberapa literatur yang mungkin relevan untuk dijadikan bahan untuk mereview ini, yaitu DDR Nur, Takasih Sirasi dan Al-Hiyat. Hampir tiga-tiga ini punya satu kesimpulan, mungkin kesimpulan sementara ya. Di akhir periode kiprahnya Fahrudin ketika lepas dari SI itu ya, lebih memilih ke Muhammadiyah, Fahrudin itu dicap sebagai Islamis gitu ya. Islamis. Tapi ya wajar loh, beliau itu aktivis pergerakan Islam ya. Islamis ya jelas ya. Masa aktivis pergerakan Islam itu Kristenis ya nggak mungkin kan ya. Tapi Islamis yang sangat revolusioner. Nah, orang pada menilai ya Fahrudin itu kayak radikal terus terlalu radikal, membahayakan. Nah, ini citra negatifnya. Nah, mungkin tugas peneliti yang lain tuh ini perlu diluruskan. Yang berikutnya sosok Haji Fahrudin dan pikirannya, saya kira ini saya mengapresiasi betul apa yang ditulis oleh Pak Rory Kobrol ini ya. Jadi gini, tokoh itu kan kiprah, bisa berkiprah di mana aja. Tapi ketika orang melakukan riset, melakukan kajian itu ya, itu harus ada fokusnya. Nah, fokusnya literasi dan pers. Nah itu ini sambil belajar bikin proposal skripsi gitu. Yang berikutnya apa yang dibahas di sini adalah sejarah Muhammadiyah pada zaman dulu. Saya selalu mengutip analisa atau teorinya Takasih Shirazi, tapi bukan berarti kita hormat terus sama karya beliau yang tebalnya kita itu. Enggak, ada beberapa hal yang harus kita kritik. Ya. Beliau Pak Oni juga ada menggunakan referensi. Hanya saja memang maaf ini Pak Oni, eksplorasinya lebih diperbanyak. Ya.
mengeksplorasi, termasuk hal-hal yang unik yang mungkin bisa menjadi bahan penjelasan yang sangat strategis adalah ketika Hufbusur Muhammadiyah Habib Muhammadiyah itu terlibat rentet. Nah, ini ya jadi alat atau apa ya, SI merah itu menyerang Muhammadiyah. Muhammadiyah terlibat rentet dengan salah satu lembaga keuangan kolonial milik orang kolonial orang Belanda di Kota Gede. Nah, kita kasus Reisi ini mengulas sepanjang lebar Muhammadiyah rentet bunga bank itu ya. Ternyata Sita kasus Reisi itu memakai sumber lain yang memang kiri ya, organ-organnya media kiri ya, jelas menyerang Muhammadiyah. Kita lewat Suara Muhammadiyah pada 1923 kalau tidak salah itu ya, ada sumbernya, bisa diakses. Nah, silakan. Pokoknya kalau ingin melakukan kajian seperti ini, datang ke kampus dari ada tuh. Gitu ya. Nah, jadi bahkan angka jumlah pinjaman itu disebutkan secara rigid. Pak Kasih Sirasi hanya memperkirakan. Makanya kita berani aja mengkritik orang besar setelah tanggal seperti ini, berani. Mau kita punya datanya. Nah, beda atau lain cerita kalau kita nggak punya data, menduga-duga, oh nggak mungkin lah, nggak ada datanya. Oh, itu bukan sejarah. Gitu. Berikut, nah Fakhrudin dengan SM. Memang Fakhrudin ini ya beliau itu perintis ya, inisiator perintis, dan sudah dijelaskan tentang status Fakhrudin sebagai wartawan, sebagai wartawan di antara kulit-kulit DKI dalam. Nah, cuma memang ada hal yang mungkin kayak gini. Waktu dulu tuh sm.com, suaramuhammadiyah.com itu di Perdana Menteri itu ya, ada permintaan dari Pak Ketum. Dulu masih PPN ya, belum Ketum ya. Sudah PPN dulu ya, sudah Ketum belum ya. Kayaknya sudah ya. Nah, diminta kayak gini. Meskipun Haji Fakhrudin itu inisiator dan pemret pertama, tapi untuk merebut narasi besar di media nasional, tetap ininya Fakhrudin Kiai Dahlan. Inisiatornya Kiai Dahlan. Nah, ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan beda perspektif keilmuan, yang satu sosiologi merebut tafsir sosiologi. Tapi kalau antro atau sejarah nggak bisa. Pak Kategoris Fakhrudin inisiatornya. Nah, Kiai Dahlan masih di redaktor posisinya. Ya, di Hijam, Haji dan sebagainya. Selamat datang kalau Profesor Wadi. Pak. Ya, jadi Fakhrudin inisiator dan pemret pertama, tapi ini gonta-ganti juga periodenya ya. 1919 Fakhrudin, tapi nanti ketika Fakhrudin fokus ke pergerakan kaum buruh bersama Haji Misbah, dia meninggalkan Suara Muhammadiyah, digantikan oleh Adi Hani. Adi Hani itu aktor di Kota Gede, Karangkajiannya. Dia itu si Adi Hani ini mendirikan perkumpulan namanya Wal Fajri. Wal Fajri ini termasuk organisasi yang diundang dalam Kongres Perempuan pertama. Ini punya nilai historis lebih tidak organisasi. Tapi organisasi ini nggak langgeng satu abad ya, orang tinggal namanya aja ya, badannya ada tapi nggak ada gerakannya. Ya. Ada peninggalan percetakan, tapi katanya apa di beberapa surya atau enggak ada produksi lagi. Itu kakek buyutnya Mas Iwan gitu kan? Ya ada hubungannya. Ya, gitu. Nah, tadi perlu saya sampaikan tadi, meskipun di luar catatan diskusi ini. Tadi Pak Moderator menyebutkan Bani Hisham. Mohon biar diluruskan biar nggak keliru. Bani Hashim Ismail ya. Bani Hashim itu punya anak-anak yang nanti jadi tokoh atau kaum bergerakan semuanya. Yang pertama satu Bu Jasimah. Bu Jasimah itu menikah dengan Kiai Haji Yusak. Haji Yusak ini juga aktif di Muhammadiyah. Salah satu anaknya itu Dai Yusak adalah administrator atau TU Suara Muhammadiyah 1924. Nah, ini orang terlibat di SM semua ini orang ini. Kemudian yang kedua Daniel atau Suja.
Nah, ketua PKU pertama ya. Kemudian yang ketiga ada Jazuli, Muhammad Jazuli itu ya Fakhrudin itu. Fakhrudin menikah sama nama istrinya saya lupa, tapi anaknya itu kita berhasil menemukan nama dia adalah Siti Marhamah. Siti Marhamah itu pernah jadi Pepres Suara ya. Siti Marhamah menikah dengan salah satu putranya Haji Hisham, ketua Hizbut Muhammadiyah pada waktu itu. Siapa namanya? Hajam, Muhammad Hajam. Ini tokoh pemuda dan awi. Muhammad Hajam Hisham menikah dengan Siti Marhamah, nanti menurunkan keturunan salah satu diantaranya adalah Profesor Nur Rahman Hajam, guru besar ilmu psikologi UGM. Sayang sekali nggak diundang. Ini kalau diundang senang banget dia itu. Masih ada keturunannya. Kemudian kalau tadi yang Daniel atau Ki Suja itu keturunannya ada Muqtasim Al-Ghozi, ada banyak termasuk ketua KY Pak siapa Mukti Fajar. Nah, itu salah satu dari keturunannya Ki Suja. Kemudian yang keempat ada Haji Zaini Hashim. Zaini Hashim itu punya putri keturunan menikah dengan pemuda dari Banjarnegara Muqaddas namanya. Nah, inilah induknya Bani Muqaddas, Pak Busro Muqaddas, Muhammad Muqaddas dari sini saya. Jadi ini masih satu klan ini. Kemudian ada Siti Baria, yang kakaknya dulu, Siti Munjia. Munjia itu kakaknya Baria. Si Munjia ini tokoh garis perempuannya. Ini sedang diajukan sebagai pahlawan juga, ya. Karena di antara tokoh-tokoh penggaris perempuan itu belum ada yang di pahlawan lagi. Nah ini keluar. Siti Munjia tidak punya keturunan, tapi nanti merawat anak adiknya itu Siti Baria. Siti Baria kemudian punya keturunan, salah satu putranya namanya Ehmaton, itu nanti ada keturunannya, masih ada sebenarnya. Saya lupa ketika penganugerahan Baria sebagai itu ya, dulu pernah ada di PPS ya, itu keluarganya masih ada, masih bisa ditemukan. Nah kemudian anak yang terakhir adalah Siti Walidah. Nah ini yang paling sering tiru. Jadi nama Siti Walidah itu enggak cuma satu orang istrinya Kedah, enggak, banyak Siti Walidah itu. Ternyata nama pasaran. Termasuk nama Dahlan itu nama pasaran. Jangan keliru. Termasuk tadi Fakhrudin nama pasaran juga. Ada Fakhrudin pengulu Pahlawan, ada Fakhrudin yang di Kauman. Terus kalau Fakhrudin di sana itu memang namanya Fakhrudin Kiai. Nah, dari Brosot katanya ya, yang Pahlawan Pak Air itu. Kalau ini kan Pahlawan yang Fakhrudin Kauman, asli Kauman banyak sih. Kemudian Ahmad Dahlan pun sama, ada banyak itu, dan salah satu nama Ahmad Dahlan yang pernah hidup ketemu langsung Pak Dahlan, Ahmad Dahlan bukan nih, Ahmad Dahlan namanya. Nah itu tuh Menteri Agama sudah Indonesia Merdeka. Zamannya Ahmad Dahlan ada Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan tapi di belakang Al-Bukhari ada dia. Ahmad Dahlan Takis. Nah, termasuk Siti Walidah. Nah ini Siti Walidah dari Bani Hashim itu juga dia menikah dengan Haji Muslim. Siti Walidah Muslim nanti ini Haji Muslim, kita nggak tahu banyak kiprahnya, tapi nama Muslim itu sering di kepanitiaan kongres. Nah apakah yang itu? Nah, kita nggak tahu, belum diverifikasi. Itu tugas literasi. Nah verifikasi itu salah satunya adalah tugas literasi. Akhirnya kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada buku karya Pak Roni ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk untuk kajian-kajian yang lebih komprehensif lagi. Ini ibaratnya kan kayak menyediakan, memaparkan ini permasalahan, ada sumber-sumbernya. Nah silakan tidak lanjuti. Saya memberikan apresiasi dan ada catatan di buku ini. Mohon maaf ini karena saya disuruh membaca, ya harus saya baca itu kan. Kita menemukan ada yang perlu kita dikonfirmasi ulang sebenarnya, meskipun beliau Pak
Roni itu mengutip salah satu karya dari Abdul Mukti Profesor itu ya, Pak Sekum kita yang buku pembaharan pendidikan di Dahlan dan seterusnya. Di halaman 97 di situ kan disebutkan lembaga-lembaga pendidikan yang dirintis oleh Ki Ahmad Dahlan, antara lain itu disebutkan Baik School Muhammadiyah, oke, Muallimin Muallimat ya itu memang MBO-nya kan Baik School Muallimin Muallimat, oke. Zu'ama dan Zaimat, nah kita kasih tanda tanya besar. Nah itu periode di tahun 40-an, Zu'ama dan Zaimat. Kuliatul Mubalighin tanda besar lebih besar lagi. Karena apa? Ini dari Padang, itu Haji Rasul itu dan angka ini yang ada sejarahnya di Surah Muhammadiyah sudah ada. Makanya mungkin ini keliru atau minimnya akses informasi ini, jadi disebutkanlah ini. Atau mungkin perspektif sosiologis, Pak Ketum sedang merebut tafsir, bisa jadi. Terus ada Tabligh School Yogyakarta, itu Fakhrudin Tabligh School, ya. Yang Tabligh School malah Fakhrudin itu. HIK Muhammadiyah juga rekamnya Hizbullah AMS. Nah ini mohon maaf bisa diverifikasi ya, diverifikasi. Nah inilah proses literasi seperti ini, memverifikasi data ini benar enggak sih? Nah, Gustav gimana? Hizbullah, AMS, MT, MTS, Gustav, Muhammadiyah. Gustav Muhammadiyah, ini saya nggak tahu malah. Gustav. GLL. Ya itu. Oh, Gustav. Kemungkinan Gustav Muhammadiyah, ya. Gustav. Nah ini kan tipe toh. Nah ada satu hal menarik juga ini, salah satu catatan saya juga apresiasi Pak penulis. Di struktur HP Muhammadiyah pertama itu memang ada nama Haji Akis. Mohon itu direvisi ya. Itu memang statutanya itu yang kebetulan yang tertulis Akis, tapi dari pihak keluarga sudah mengeluarkan buku putih riwayat Ridup Haji Anis, ditulis oleh Jamaluddin Anis dan Yunus Anis. Itu menjelaskan mengkonfirmasi itu bukan Akis tapi Anis, ya Haji Anis. Tapi ditulis di statusnya di Akis dan banyak penelitian pakai itu. Iya itu makanya perlu dikonfirmasi. Nanti kalau kita ketemu arsipnya ada buku Ridup riwayat hidup Haji Anis, itu sudah ada penjelasannya, itu konfirmasi dari keluarga, itu tipe, ada sejarah tipe di Muhammadiyah. Itu pun statuta lagi ya. Statuta ini satu tipe itu. Itu yang salah, notaris Belanda. Ya kita salahkan dulu ya, kolonial Belanda itu memang salah itu. Sengaja ini. Bagian dari konspirasi. Ya. Berikutnya, catatan berikutnya, nah itu tadi yang masih aktif ya. Harus saya tandai karena biar ketahuan baca itu. Nah. Oh iya, biar dikira baca. Genre penulisan tokoh pemerintah. Nah, ini menarik akhirnya model penulisan buku seperti ini kan sudah menggeser paradigma penulisan secara di Muhammadiyah yang masih dulunya itu kan masih tradisional ya, konservatif, bukan tradisional. Jadi ciri-ciri itu kita bisa menyebut kayak gini, lagapnya kayak gini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, amal dan perjuangannya, itu biasanya kayak gitu. Ya, amal dan perjuangannya, lu harus abstrak sekali. Amal kan ya ada perjuangannya apa yang dituliskan nggak spesifik gitu. Tapi itulah gaya penulisan tradisional gitu. Nah beruntung dengan model seperti ini kan kita sudah mulai berubah, bergeser ya. Ini termasuk kontribusi Pak Romi ini untuk menggeser tradisi penulisan sejarah yang tradisional menjadi tradisi modern yang lebih rasional. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang ciri khas pers Islam, tapi di awal buku ini disebutkan pers organisasi, ya betul. Kalau mau kita sebut pakai apa teori sekarang, pers atau media komunitas. Jadi saya jadi teringat yang betul 2016 ketika verifikasi Dewan Pers.
sebel sekali kita dengan orang Dewan Pers. Kalau mudah-mudahan nggak ada orang Dewan Pers. Karena saya sebutkan nama orangnya itu yang mengece banget suara mobil Pak Asmonowika. SPS ya. Tapi dulu itu kan bareng PWI dan sebagainya untuk itu proses verifikasi. Dewan Pers. Iya di EC, SM kan media komunitas kecil, skalanya kecil, dengan media komunitas beda dengan Republika, Gatra Tempo, Gatra kemarin meninggal loh. Itu kita itu malah lebih keren. Dulu yang di EC komunitas tuh bandingkan dengan Gatra mati duluan itu kan. Nah kita ini masih eksis. Jadi mereka itu nggak paham tentang pembaca suara Muhammadiyah yang memang punya ciri khas khusus. Jadi mohon ini nanti manajemen SDM itu ya rawat betul pembaca komunitas karena ini yang menghidupi suara Muhammadiyah. Jadi ciri khas pembaca atau pasarnya Muhammadiyah itu mereka masa ideologis. Orang beli SM bukan karena kualitas, ya, tapi ada nama SM-nya, bahkan menjadi bagian dari merasa menjadi bagian dari keluarga SM. Itu yang menghidupi. Kalau Gatra kan, kalau kualitasnya nggak bagus nggak akan beli. Ngapain beli? Saya bukan orang Gatra kok kan. Kita membeli SM karena apalagi ada logonya Muhammadiyah, ada tulisannya Pak Haidar. Wah ini kan terikat masa ideologis. Inilah yang bikin SM bertahan hidup. Nah, jadi komunitas atau pembeli SM itu beda dengan pembeli sistem mekanisme pasar. Ada barang bagus dibeli, kalau enggak ya enggak dibeli. Kalau SM enggak bagus karena ini bagian dari SM, kita merasa menjadi bagian dari beli. Nah, seperti itu beda pembaca atau konsumen SM. Jadi pembaca loyal, ada sentimen ideologis. Nah ini perlu dirawat dulu. Saya kira itu biar nggak ngelantur kemana-mana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Muarif. Telah banyak memberi catatan ya, kemudian juga memberi wawasan kepada kita terkait dengan Haji Fakhruddin. Baik, kita masih punya banyak waktu. Silakan bagi Bapak Ibu yang hadir yang mungkin masih ingin berkomentar, ingin memberi masukan, ingin bertanya dan seterusnya, kita ada waktu. Silakan. Tidak dibatasi. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Dermawan dari UAD Majelis Tabligh PWMDI. Mohon maaf agak telat. Yang pertama saya mau bertanya, meskipun mungkin harapannya tetap inline dengan apa yang dibahas hari ini. Yang pertama, bagaimana melahirkan kader-kader seperti Fakhruddin ini? Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan? Kalau mungkin Fakhruddin hari ini hadir, begitu mungkin sudah mengajak demonstrasi besar-besaran, Mas Muarif. Karena itu juga yang dilakukan Fakhruddin sebagai bentuk protes dan perlawanan terkait dengan kebijakan Belanda pada saat upah buruh pabrik gula ya, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, Fakhruddin merupakan ketua Majelis Tabligh pertama ya Pak Mas Muarif, atau dulu bahasanya propagandis Muhammadiyah begitu. Namun kenapa narasi narasi Fakhruddin sebagai sosok propagandis Muhammadiyah, mubalik Muhammadiyah yang sebegitu dahsyat itu tidak mainstreaming di kita begitu Mas Muarif? Ganti sapinya ganti sih. Bukan tokoh ini. Ya gitu aja Mas Muarif, terima kasih. Oke, baik. Ada dua pertanyaan tadi ya. Pertama, bagaimana melahirkan Fakhruddin, dan kemudian yang kedua tadi itu yang panjang itu ya.
Ya, tadi mungkin Syekh Hendra belum hadir ya. Kang Muarif tadi menyebut bahwa peneliti Fahrudin itu baru 4 ya. Baru 5 ya. Ada Yunus Anis, kemudian Mas Muarif, kemudian Kang Roni Tabroni. Ya. Iya, yang ketiga dan keempat itu tadi ya. Jadi jumlahnya masih sangat sedikit gitu. Oke, monggo mungkin ditanggapi dulu, Kang Roni dulu mungkin. Ya, saya juga tidak tahu kenapa. Kalau saya sebenarnya kagum ke Fahrudin karena tadi sudah saya sampaikan otodidaknya ya. Tidak banyak orang yang punya daya tingkat belajar seperti Fahrudin, walaupun tadi ya tidak mengenyam pendidikan secara formal, tapi rasa ingin tahunya luar biasa. Daya belajarnya mungkin melebihi rata-rata anak pada seusianya, karena waktu itu kan ketika Fahrudin dimasukkan ke pesantren dia malah kabur. Persis seperti Hamka dimasukkan ke sekolah bapaknya sendiri, dia malah kabur. Tapi kaburnya beda dengan anak sekarang, mabal ke mall kemana, dia larinya ke perpustakaan. Jadi tidak ada di sekolah, ditemukannya di perpustakaan. Nah, daya tingkat belajar dia yang tinggi itu kemudian dia menemukan sesuatu. Walaupun kemudian akhirnya ya beliau juga menemukan mentor yang tepat, mungkin itu ya qadarullahnya. Menemukan mentor yang tepat sehingga cara belajar atau rasa ingin tahu yang sangat tinggi itu terpenuhi oleh referensi yang dia baca, pengalaman yang dia alami, termasuk juga arahan dari mentor beliau yang pertama kalau dari aspek keagamaan, dan itu tadi Pak Ahmad Dahlan ini. Tapi dari aspek tadi yang mendorong dia demo macam-macam, yang ke kiri-kiriannya, beliau juga kan belajar dari tokoh-tokoh yang lain. Nah ini mungkin ya kalau misalkan kita tidak tahu kalau Haji Fahrudin terus berada di pesantren, dia mungkin tetap jadi ulama, tetapi aspek kirinya mungkin nggak dapat ya. Ya dia menjadi seperti ulama pada umum, tapi dia aspek keagamaannya dia dapat karena dapat langsung pengkaderan dari tokoh nomor satunya di Muhammadiyah, gitu ya. Belajar kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat, tapi dia juga bereksplorasi di luar itu ya, dan akhirnya dia menjadi sosok yang tadi komplit seperti itu. Jadi sebenarnya ya seperti kata Rocky Gerung, orang sekolah hari ini kan hanya bukti bahwa dia pernah ngabsen aja sebenarnya. Tapi sesungguhnya belajar yang sesungguhnya itu ya orang-orang literat yang mungkin dia akan mendapatkan ilmunya dari cara dia belajar sendiri dan dia mendapatkan pengalamannya secara langsung di lapangan. Nah itulah yang mungkin kalau ditanya ijazahnya Fahrudin nggak dapat, tapi kalau ditanya ilmu dan peninggalannya hari ini sangat banyak sekali. Dan itu juga relate dengan apa yang saya agak mirip-mirip dengan para belajarnya Hamka kalau saya baca ya, karena sebelumnya juga saya nulis tentang Hamka juga. Jadi ini ada pola belajar yang sama, rasa ingin tahu, pola belajar, dan berpetualangnya itu sama. Walaupun tadi ada plusnya Fahrudin sebagai pengusaha juga, dan dia sebagai orang yang tadi dicap kiri itu di situ. Mungkin itu Mas. Silakan Mas Muarif menanggapi. Apa yang itu? Mau Fahrudin lebih ke tanya buat saya ya. Ini Profesor Hendra ini bikin saya mikir lagi. Terima kasih untuk bagaimana menyiapkan kader semacam Fahrudin CKS itu ya. Ini kita juga jangan terlalu euforia dalam arti Fahrudin itu luar biasa. Ya kalau bisa melahirkan orang kayak Fahrudin itu luar biasa. Dulu aja bisa, kenapa sekarang enggak? Nah, itu keliru. Kata ini keliru. Karena apa? Ini kalau kita menggunakan perspektif sejarah revolusi industri ya, atau memakai nafas zaman pada waktu itu, ketika Muhammadiyah berdiri ini
ciri-cirinya apa? Penemuan listrik dan mesin-mesin yang menggeser apa pekerjaan manusia dan menghubungkan komunikasi manusia. Ada telepon kan pakai listrik, sudah ada telepon. SM itu alamatnya ya juga ada nomor teleponnya dulu tuh, jangan dikira nggak ada. Sudah ada telepon, ada listrik, ada mesin cetak. Nah, kalau sekitar di 10 tahun yang lalu itu ada hadirnya medsos, media online dan sebagainya, itu disebut sebagai era disrupsi. Maka sebenarnya sejarah Muhammadiyah itu lahir pada era disrupsi juga. Tapi faktor penyebab disrupsinya itu pada waktu itu adalah media, menjamurnya media. Media lokal, media pribumi itu luar biasa. Si Tirto Adisuya ini menyebutnya seperti jamur di musim hujan, cendawan muncul di musim hujan, bercokol di mana-mana. Dan Solo adalah medan pergerakan media di Solo itu luar biasa banyaknya. Termasuk di Jogja juga medianya banyak, media cetak. Nah, kenapa kok media itu bisa mendisrupsikan kehidupan manusia? Karena halnya seperti ini. Dengan menerbitkan majalah, buku, brosur, leaflet dan macam-macam pada waktu itu sebenarnya sesuatu yang baru. Orang yang tadinya mau belajar menuntut ilmu ya, biasanya menuntut ilmu kan harus ke pondok pesantren, ketemu kiai, ngaji sampai berapa tahun baru ke situ, butuh biaya, makan biaya logistik dan sebagainya. Dengan hadirnya mesin cetak yang dipelopori oleh FPI dan Suara Muhammadiyah pada waktu itu, orang nggak perlu capek-capek datang ke kiai mau belajar agama. Ada tuturan cara sholat, cukup dibaca di majalah. Kan murah biayanya. Beli langganan berapa? Dulu itu masih cuma-cuma ya, gratis. Jadi orang mau belajar sholat nggak perlu ngaji ke pondok, tapi sholat ke kiai sampai sungkem macam-macam itu, sampai ngaji bertahun-tahun. Cukup baca majalah singkat, padat, jelas. Ya, meskipun hasilnya nanti kadang-kadang kayak gitu lah kan. Orang baca tuntunan belajar dari membaca itu memang beda dengan hasil belajar dari bimbingan dari seorang. Ya. Tapi itu sudah luar biasa, ini mendistribusi kehidupan manusia. Jadi memperpendek orang mengakses informasi. Jadi lebih cepat. Ada di majalah kok ngapain harus ke kiai itu, mau belajar Iqra itu kan nggak perlu. Ada tuntunan sholat, cara wudhu dan sebagainya. Nah, otomatis ini kan para kiai, para ustadz atau para alim atau siapalah yang mengelola lembaga pendidikan tradisional itu, karena sebelum hadirnya mesin cetak ini ada penerbitan, mereka sudah nyaman, udah status quo gitu ya. Jadi ekonominya sudah terpenuhi dari situ, orang pada bayar kok. Nah, ketika hadir mesin cetak, pelanggan konsumen saya lari ke ini Suara Muhammadiyah loh. Mereka cukup bayar murah tapi bisa dapat ilmu. Nah, terjadi ada konflik antara buku modernis dengan tradisionalis. Makanya ejek-ejekan itu sering diajak macam-macam. Tapi inilah era disrupsi pada awal abad ke-20. Nah, disrupsi zaman sekarang itu beda lagi. Orang sudah hafal nulis di media, nulis buku sudah hafal gitu kan. Sekarang media online gitu kan. Jadi jangan bayangkan, melahirkan generasi Fakhrudin itu harus bisa nulis artikel opini, ya bisa dimuat. Medianya udah pada tutup, belum tikar, nggak gimana, nggak bisa tuh. Gatra aja yang kemarin tuh keren, tutup belum tikar kan. Bentar lagi Tempo lah, ini sama Jawa Pos. Salah ada deket-deket itu. Tempo Jawa Pos apa? Jawa Pos ya, udah mulai connect. Padahal itu pas awal-awal abad 20 sampai pertengahannya itu ya, itu keren, orang bisa nulis di koran, bisa dapat uang lagi gitu kan, honor itu, bisa biaya kuliah gitu kan. Ada yang punya pengalaman itu. Dia nulis resensi, cerpen dan sebagainya, ya sih gitu. Kalau cerpen saya nggak pernah, tapi senior saya ini dapat cerpen. Nah gitu. Jadi jangan bayangkan ini. Jadi pas semangat zamannya memang beda. Jadi yang perlu disiapkan sekarang apa? Pelajari dulu karakteristik generasi milenial. Orang milenial itu kan mager,
optimisnya luar biasa itu pokoknya, tapi tanpa perhitungan mereka itu optimis, ya yang penting bisa. Terus, wah pokoknya nggak punya rasa takut kalau di medsos, tapi kalau ditemui di kopdar melempem, nah itu biasa kasus itu, budi-budian kan kayak gitu dong. Oh marah-marah di medsos, didatangi, nangis-nangis, akhirnya pakai kontrak itu, materai selesai. Kayak gitu mental itu orang milenial. Nah, kita siapkan pelajari dulu tuh masyarakat milenial. Tapi memang ada yang menarik nih, milenial karena mereka itu saking lewat medianya itu banyak yang untung, ada beberapa yang untung lah. Bikin perusahaan-perusahaan baru dengan memanfaatkan perubahan gaya perilaku masyarakat. Kopai, Gojek dan sebagainya. Dulu zamannya Fakhrudin kan nggak ada toh, malah naik Gojek online nggak ada itu. Tapi sekarang kan ya, orang capek-capek lagi kerja tapi males mau beli ada GoFood dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada. Nah ini pola pikir loh ya. Nah ini otomatis strategi perjuangannya juga beda. Nah makanya pakai teori yang berbasis sosiologi itu penting, merebut narasi. Orang penting itu bener apa salah, yang penting narasinya kayak gitu. Nah, Muhammadiyah keren, ya keren. Faktanya gimana, keren nggak? Ya itu belakangan. Contohnya organisasi sebelah kan klaim terus itu, resolusi jihad itu NU. Sejarah nggak mendukung itu. Resolusi jihad itu masyumi itu, fakta historisnya itu, tapi mereka yang klaim menang mereka, hari santri jadi nih. Jadi dengungan dulu itu, bener apa salah nggak urusan belakangan. Nah, cara-cara seperti inilah yang perlu diadopsi, kan? Perlu diadopsi itu. Ya Muhammadiyah kan selama ini kan terlalu tulus, lugu dan sebagainya itu ya. Jadi yang diomongkan di publik ya memang harus sesuai dengan fakta. Kalau kelompok samping mereka enggak, omongan dulu, bukti belakangan, gitu kan. Tapi memang ya perlu hati-hati juga ya. Saya juga khawatir karena apa? Ini kelompok sebelah itu mereka kayaknya sedang kena getahnya. Sejarah itu sekarang sedang dibelokkan sama kelompok Wahabi dan sebagainya itu yang orang aliran Nahdlatul Ulama itu. Jadi kisruh antara yaitu dihubungi dengan nggak selesai gitu Pak, sampai antar macam kayak gitu aja. Ya mungkin karena ini ya mereka sebelumnya keluar dulu, bukti belakangan gitu kan. Kalau kita kan bukti dulu, keluarnya terlambat, orang lain sudah lewat gitu kan. Itu kesalahan kita. Ya, makanya kalau Fakhrudin dihadirkan saat ini ya kaget lah, kok ada medsos, Facebook dan sebagainya, ini apa aneh gitu, nggak paham malah, belum nyampe ini. Tapi kita itu generasi milenial sudah paham, anak milenial kan lahir Facebook macam-macam itu sudah ada, jadi mau apa-apa ya udah anaknya lebih canggih dari bapaknya. Nah biasanya itu. Jadi itu perlu desain rancangan yang lebih kompleks itu ya, dan pahami perilaku masyarakat milenial yang memang beda jauh dengan masyarakat sebelumnya. Nah kita ini generasi migran digital itu ya. Nah migran itu jadi peralihan dari yang itu ya. Itu memang ya setengah-setengah cara menguasainya, enggak milenial banget tapi ya enggak literal banget gitu. Ya gitu. Setengah-setengah akhirnya nggak jadi. Setengah-setengah. Terus sosok Fakhrudin kenapa kok jadi rebutan? Saya membacanya kok jadi rebutan tablik dan Taman Pustaka atau MPI ya, PS-nya. Harusnya kan jadi tokoh tablik itu ya, Bapak Tablik Muhammadiyah harusnya kan. Nah, tablik itu kurang revolusioner sih. Saya sebutnya gitu aja. Karena apa? Fakta historis menyebutkan Habib Fakhrudin kiprahnya yang memang di situ, di literasi dan media gitu kan. Politik juga masuk itu ya. Tablik juga masuk, tapi kan mereka ya mungkin karena faktor itu yang ada gejala yang di tablik yang terlalu konservatif itu ya, jadi ya kayak gitu nggak mau lah membapak-bapakan orang itu nanti bodoh kan.
Nah, harusnya kalau sesuai dengan apa fakta historis memang ya Haji Mokhtar itu bapak literasi, tapi Haji Mokhtar itu di media enggak ini, tapi manajemen apa pengelolaan apa perpustakaan beliau itu terlibat, tapi untuk media beliau bahkan nggak terlibat sama sekali, nggak banyak terlibat, termasuk anak-anaknya pun nggak terlibat. Jadi lebih apa kayaknya ini salah tempat, salah posisi. Anak-anaknya itu menjadi berdakwah semua, meskipun ada yang masuk itu yang organisasi itu ya Jundab itu kan, Jundab apa Mokhtar itu yang Ahmadiyah ya, Pak Jundab, terus habis itu pindah ke yang Kahar Muzaffar NII ya. Tapi ya itu mereka lebih lebih ke ini ya dunia dakwah gitu ya, saluran ininya kegiatannya berdakwah, bukan dunia pers. Padahal ketua taman pustaka pertama Pak Haji Mokhtar, tapi ya mungkin karena ini ya karena orangnya ini yang tersedia cuma segitu sih. Coba kalau yang tersedia yang sudah mapan itu banyak, itu pasti akan ada banyak pilihan. Mokhtar, Hisham, Fakhruddin sudah. Sebenarnya ada satu Abdul Ghani itu pun termasuk ini ya, tapi nggak terlalu menonjol. Abdul Ghani ini sama bapaknya Buhaina Mawati, Abdul Ghani. Ini salah satu perintis Muhammadiyah, tapi nggak terlalu menonjol ininya kiprahnya di baik di taman, tapi sering masuk taman pustaka, PK, jadi di mana-mana ada. Jadi nggak fokus itu. Saya kira itu ya ada jawaban saya. Dan kalau memang nggak bisa memesan, nanti di kafe Suaramu kita bisa. Nah gitu. Oke, baik, nanti bisa diselesaikan di kafe ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kafe, ini sekalian informasi di kafe lantai 8 Suara Muhammadiyah sedang berlangsung pameran ya, pameran dari para seniman-seniman Muhammadiyah. Banyak berupa, antara lain ada Jumaldi Alfi, ada Andreas Kamelia, ada Amanda Aldi, ada Syaiful Adnan, ada Toto Bukhari, kemudian Nasirun ya, ada juga Aditya, Rizky dan Januar dan lain-lain. Jadi perupa-perupa hebat sekarang sedang mengadakan pameran di lantai 8 SM Tower ya. Jadi Bapak Ibu, misalkan selesai acara ini bisa untuk hadir di sana untuk menemui Mas Muarif dan Kang Roni ya, yang tadi tidak selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan yang sangat menarik dari Kang Roni Taubroni dan juga Mas Muarif. Kita berharap dua orang ini menjadi pelanjut dari Kiai Fakhruddin ya, dari Haji Fakhruddin dengan bidangnya masing-masing. Itu saja Bapak Ibu. Semoga acara ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.